Kayak kayak opor ya teman-teman ya, si ayam lembaran ini ya. Kaldu itu sebenarnya legit, lezat, ini masalah timing ya. Ayamnya ayam broiler ya, karena noni-noni Belanda itu nggak makan ayam kampung. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Hari ini aku akan kasih resep yang aku ambil dari buku resep andalan kita di Jejak Lahap Indonesia, yaitu buku resep yang diwariskan nenekku ke aku. Ini adalah buku resep masakan Indonesia yang ditulis oleh orang Belanda dan diarsipkan, dibukukan pada tahun 1902 ya. Dan kita kalau di sini di Jeli, apapun yang kita sharing ke teman-teman itu berdasarkan bukti ya, berdasarkan ada referensinya, dan salah satu referensi kita adalah buku ini. Nah, kemarin kita sempat ngobrol lah ya, ngebahas apa lagi ya yang kita mau sajikan ke teman-teman di Jeli, di Jejak Lahap Indonesia, sebagai upaya kita untuk membuat teman-teman jatuh cinta lagi sama masakan Indonesia. Yuk kita cari dari resep yang kita miliki gitu ya. Ini yang buku yang paling tua yang kita punya. Jadi kita tarik salah satu resep ya yang menurut kita mudah dan bisa diterapkan di zaman sekarang ya. Ini adalah resep yang namanya ayam lembaran. Ayam lembaran. Kenapa namanya lembaran? Nggak tahu teman-teman. Namanya itu gitu. Ini aku coba kasih lihat ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini resep di halaman 76, resep nomor 209 kalau nggak salah. 706, 9, 7. Oh, kalau buka buku ini ya harus pelan-pelan sekali ya. Namanya juga buku sudah manula. Ya, resep 206 ayam lembaran. Di bagian ayam ini bahkan ya ada resep namanya ayam O. Kenapa ayam O? I have no idea. Yang pasti resep pertama dianjurkan untuk masak sebentar ayamnya dengan air, direbus sebentar dengan garam gitu. Ayamnya ayam broiler ya, karena noni-noni Belanda itu nggak makan ayam kampung gitu kan. Terlalu kecil dan harus masak lama gitu. So ayam direbus dulu sama garam. Di sini aku masukin sekitar 3 sendok teh garam ya. Indonesia itu sebagai suatu negara, resep ayam kita itu biasanya 2 kali masak. Di dunia ini ya, mau Afrika, mau Thailand, mau Eropa, negaranya akan membagi resep mengelola ayam dengan 2 cara. Either langsung, marinasi terus langsung dipanggang, di oven, digoreng, atau 2 kali proses, yaitu dimasak 2 kali. Ya. Di Indonesia, kita termasuk negara yang mengelola ayamnya dengan masak 2 kali. Selalu ada proses diungkep, kalau orang Jawa bilang ya, dimasak dulu baru nanti digoreng atau dimasak lagi. Selalu 2 step dan dua-duanya dimasak. Untuk resep ini si ayam lembaran, masak pertama adalah merebus ayamnya dengan garam. Jadi teman-teman harus sabar, pastikan setidaknya si ayam udah setengah mateng, baru diolah lagi untuk step berikutnya. Oke teman-teman, sekarang step kedua ya. Kan tadi step pertama si ayam kita rebus dengan sedikit garam. Aku mau nanya, nih yang teman-teman di rumah, yang biasa di rumah ada baskom. Yang semua baskom serbaguna.
ayam yang udah direbus dengan garam tadi ditiriskan, karena kita akan masuk ke step kedua. Step kedua adalah untuk menumis bumbu-bumbu yang ada di sini ya. Bawang bombay. Kalau orang Belanda mungkin nggak pakai bawang merah kali ya. Bawang bombay. Bawang bombay. Kalau dulu nenekku ngajarinnya bawang putih itu selalu separuh dari bawang merah katanya gitu. Jadi kalau di sini resepnya adalah 1 bawang bombay besar, kemudian 2 bawang putih, lombok ya, cabe. Lupa pakai sarung tangan. Tanganku bersih loh, maaf ya. Ya, kemudian setengah ruas jari kunyit dicincang halus. Ya, kalau kita bilang cincang halus, why not pakai yang bubuk yang udah halus ya. So, setengah ruas, that's about it. I'm ballparking this. 1 sendok teh terasi. Terasi akan melt dengan ini. Ya. Terasinya udah dipanggang duluan, dihaluskan. Kemudian daun salam sama jeruk akan aku masukin terakhir karena ini ditumis dulu dan dimasukin ayamnya. Ayamnya setelah dilapis sama bumbu ini baru masukin santan atau kaldu. Aku karena kebiasaan masak di rumah ya, aku suka nggak terlalu mau banyak santan. Maka untuk resep ini, mungkin teman-teman juga bisa contoh ya, si resepnya adalah separuh kelapa, maka akan aku buat 1/4 kelapa dan kaldu ayam. Ya. Kaldu ayam pun kalau teman-teman, kalau aku udah basic di rumah itu selalu ada kaldu yang disiapkan di freezer. Jadi kita satu weekend itu godok tulang-tulang ayam dengan wortel, daun bawang, bawang bombay atau bawang merah ya. Godok tuh biasanya sekitar 2 jaman deh untuk keluar semua sari yang ada di tulangnya justru. Itu yang membuat kaldu itu sebenarnya legit, lezat. Ini masalah timing ya, masalah waktu, kesabaran untuk melakukan masak ala Indonesia itu ya memang seringkali makan waktu. Tapi sekarang kan kita hidup di zaman yang bahkan untuk bumbu-bumbu tertentu udah ada yang siap ya, kita tinggal campur, tinggal masukkan. Sama sih gitu, bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, bumbu dasar merah gitu ya. Teman-teman bisa kalau ke event minimarket manapun sekarang ada. Oke. Kalau aku udah yakin bahwa ini semua udah kena bumbunya rata. Oke. Masukin santan, ini cuma setengah ya, and then kaldu. Kaldunya mau paling enggak setengah dari masakan ini bisa kerendam. Maaf ya teman-teman, saya mau taruh ini ke dapur dulu karena takut tumpah di sini. Hold on. Oke. Nah, kalau lagi kayak gini, si jeruk jangan dimasukin sekarang ya teman-teman, dia akan bikin santannya pecah. Aku mau mastiin bahwa dagingnya kena ke dalam kuahnya dulu supaya enggak. Kita kecilin dulu apinya. Oke, masukin daun jeruk. Is it? Yep.
daun jeruk, and then itu karena 6 daun salamnya always ganjil. Maaf ya, ajaran nenek saya dulu begitu. Oke. That's it. Dan apa yang kita lakukan? Kita tutup dan kita tunggu apinya kita kecilkan. And basically that's it. Tutupnya. Tutupnya harus ditutup nggak? Enggak. Kalau teman-teman wajahnya nih ya, tahu dong, udah dipakai banget kan, meot-meot. Kalau kamu geng yang wajahnya di rumah nggak tahu tutupnya udah kemana, that's fine. Kecilin aja apinya, diliatin, dibiarin, tapi diliatin lah sekejap gitu ya. Ini cukup nggak? Kita balik lagi habis ini. Nah, ini di cara ngeceknya, karena kan yang kalau namanya tukang masak di Indonesia, apalagi untuk keluarga, paling malu tuh kalau ayamnya belum matang sepenuhnya kan. Kalau ada yang buka terus masih ada kayak merah-merah ngalir tuh kayaknya nggak ahli banget sih. Jadi untuk memastikan teman-teman belah aja, tusuk aja. Ya, untuk memastikan bahwa si bagian yang paling biasanya tuh ya paha. Kalau dada tuh bagian paha, bagian dada itu cenderung lebih cepat masak kan dibandingkan paha. Nah, kita lihat aja potongan yang kira-kira tebel nih kayak ini nih ya. Coba ditusuk untuk di daerah dekat tulangnya. Untuk mastiin bahwa itu udah mateng. Ini tadi ya aku udah seneng banget. Wow, ini sayapnya gede banget. Enggak, ternyata nempel ke leher. Aku tertipu, gitu kan? Jadi kita pastiin bahwa bagian yang tebal-tebal ini, nyari yang paha satu. Ini dia si paha satu lagi ngumpet di balik lembaran daun salam. Ya, yes, this one is good. Oke, cukup ditusuk-tusuk cukup. Harus sabar ya teman-teman. Ntar lagi ayam tuh pada umumnya kalau untuk dimasak tuh butuh sekitar 20-30 menit untuk benar-benar masak. Jadi ya sebenarnya kayak masakan seperti ini walaupun diciptakan di tahun 1902 mungkin lebih lama lagi malah. Ini kan secara tercatatnya ya. Ada kok resep-resep yang praktis gitu ya. Yang sebenarnya kayak gini bisa ditinggal. Kan kita bisa ngerjain hal yang lain. Nasi juga masukin rice cooker jadi kan nggak dikukus, didandang dan sebagainya lagi kayak zaman dulu ya. So termasuk walaupun dia resep yang klasik, dia termasuk masakan Indonesia yang praktis. Kita kembali lagi ya sebentar lagi. Wah, kayaknya perlu garam sedikit. Mungkin karena ayamnya tadi direbus sama garam sebenarnya udah ada rasa, udah ada bau asinnya. Jadi aku cuman kasih sedikit lagi. Ntar kalau kebanyakan katanya mau menikah lagi. Kenapa mesti pagi gitu ya? Anyway, ya. Ini kayaknya udah kayak opor ya teman-teman ya. Si ayam lembaran ini ya. Mungkin resepnya seharusnya ayamnya yang file kali ya. Tapi aku menggunakan si ayam broiler ini. Nah, kalau di rumah aku nenek sama kalau nenek tuh kalau aku bilang nenek itu berarti dari ibuku. Kalau aku bilang eyang putri itu dari ayahku. Kalau mereka bikin opor itu putih warnanya. Ini mungkin karena menggunakan kunyit jadi agak kuning. Tapi nggak tahu teman-teman ada nggak di rumah biasanya opornya kuning atau putih? Komen ya di bawah ya. Ini basically udah done.
aku matiin dulu, ya kan? So, sebelum lupa. Dan si jeruknya kita aduk lagi ya, biar rata. Kalau masak ini jangan pakai baju putih ya. Takutnya ada cipratannya, itu susah untuk hilang kalau udah kunyit ya. So, wow. Dan ini nggak terlalu kental karena ya saya bikin tadi campur setengah santan, setengah kaldu ayam. Kaldu ayam tuh ya teman-teman sekarang kan ada yang bisa pakai bubuknya ya, nggak harus bikin dari nol gitu ya. Yang pasti kalau bikin apapun yang berupa seperti sup gitu ya, atau kaldunya mau dipakai untuk hal lain, untuk bikin kaldunya legit perlu ada 3 ya, wortel, daun bawang, sama kalau nggak bawang bombay, bawang merah. Kalau di negara timur ya, negara seperti Serbia, Polandia, gitu, Hungary, mereka bahkan ada di sini sekarang kita juga bisa temuin di daerah bumbu itu ada bubuk yang dia biasanya samping dengan kaldu dari jamur ya. Itu yang terdiri dari 3 bahan itu, karena itu yang menciptakan rasa legit. Makanya kalau bikin sesuatu yang berkuah kayak sup gitu ya, kalau nggak ada 3 itu suka kayak kurang rasa apa ya gitu. Coba teman-teman nanti tes sendiri deh. Nah kita di sini kan kita bikin separuh-separuh supaya nggak terlalu kental. Sekarang sudah matang, sajikan dengan nasi. Mau nasi merah juga bisa, nasi hitam juga bisa ya. Dengan warna kuning ini akan sangat-sangat cantik keluarnya ya. Sini tim paha mana? Tim sayap, tim dada mana? Saya tim paha. Terkenal kalau makan apa-apa maunya paha. So, oke. Duh cantiknya nih. I wish you could smell this. Smells so good. Ya. Ya, darah Jawa saya kayaknya nggak bisa kalau nggak ada sedikit bawang gorengnya ya. So, teman-teman, ini adalah ayam lembaran, resep dari buku paling tua yang kita miliki di Jejak Lahap Indonesia, yaitu buku cetakan 1902. Karena kita nggak tahu, karena waktu saya terima si warisan buku ini udah tanpa cover, jadi aku akan namakan si buku resep Nenek Hasbiah, karena ini buku resep dari nenek saya. Dan ini adalah ayam lembaran. Kalau teman-teman punya cerita, ya pernah dengar nggak ayam lembaran? Atau itu mah kayak opor gitu ya. Kalau aku di rumah aku kayak tadi aku cerita, opor tuh di rumah aku biasanya warnanya putih. Tapi mungkin teman-teman ada cerita spill ya di komen di bawah ya. Dan kalau ada yang mau resepnya, berkabar ya. Nanti kita akan kasih gitu. Mari kita bersama-sama cinta masakan Indonesia. Salam dari Jejak Lahap Indonesia. Bye.